Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu, berkah barokah dan sukses selalu. Ketemu lagi di dapur Eyanti. Kali ini kita akan memasak 4 menu sederhana untuk buka puasa maupun untuk sahur. Menu yang pertama sayur labu sama wortel. Ini bahannya 1 buah labu besar akan kita iris-iris tipis seperti ini. Lalu ada 2 buah wortel, kita iris-iris tipis-tipis, korek api seperti ini. Kita sisihkan lalu kita siapkan bumbunya. Ini 6 siung bawang merah, kita akan iris-iris. Lalu ada 3 siung bawang putih, kita iris-iris juga. Lalu ada cabai rawit secukupnya, kita iris-iris. Kita sisihkan. Lalu ada daun bawang 2 batang, kita iris-iris tipis juga seperti ini. Lalu ada 1 buah tomat besar, kita iris-iris. Kita sisihkan semuanya. Lalu ada bakso 10 buah, kita iris bagi 2. Sudah selesai semua bahan, kita iris-iris semua. Nanti akan kita siapkan wajan untuk menumis. Kita kasih sedikit minyak, lalu akan kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita aduk, kita tunggu sampai layu dan wangi, harum baunya. Lalu akan kita masukkan cabenya yang sudah diiris. Kita aduk-aduk sampai layu dan harum baunya. Lalu kita masukkan sayurannya, labu siam dan wortel yang sudah diiris-iris. Kita aduk rata, agak layu. Lalu kita tambahkan air 800 ml. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Lalu kita tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh, garam 1 sendok teh. Masukkan irisan bawang serta irisan buah tomatnya. Kita masukkan bakso. Kita aduk rata, kita tunggu sampai mendidih dan lunak sayurannya. Setelah mendidih, kita tambahkan setengah sendok makan saus tiram. Kita aduk lagi sampai rata, tercampur rata dan mendidih kembali. Kita pastikan rasanya sudah pas dan matang semua sayurannya. Sudah siap kita hidangkan. Oke, sudah selesai sayur labu siam dan wortelnya. Lalu kita akan lanjut untuk menu yang kedua. Resep sederhana ikan pindang keranjang yang enak dan nikmat untuk buka puasa ataupun sahur. Ini kita akan bersihkan dari kotorannya dan kepalanya kita buang. Kita bikin kecil-kecil seperti ini. Lalu kita bersihkan dan cuci dari kotorannya dan akan kita goreng. Kita siapkan minyak gorengnya secukupnya, lalu akan kita goreng sampai berwarna kecoklatan dan agak kering, tapi tidak usah terlalu kering ya teman-teman pencinta dapur. Nanti kalau terlalu kering akan alot ikannya. Nah, ini sudah matang, akan kita angkat, kita sisihkan, lalu kita siapkan bumbunya. Ada 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, kita akan iris-iris tipis. Sudah kita iris semua bawang merah dan bawang putihnya, lalu kita siapkan cabai rawit secukupnya. Kita akan iris-iris cabenya itu sesuai selera, terserah teman-teman ya. Mau banyak mau sedikit boleh. Ini ada cabai rawit hijau sama cabai rawit merah, kita iris-iris seperti ini. Lalu ada 1 buah tomat merah besar, 2 buah tomat hijau. Lalu ada belimbing sayur yang akan kita iris-iris. Nanti rasa kuahnya itu benar-benar seger ya teman-teman pencinta dapur, jadi menambah selera makan untuk buka puasa maupun untuk sahur. Ini cocok sekali.
sudah kita iris-iris, lalu akan kita siapkan wajan untuk menumis bumbu-bumbunya. Ini bawang merah, bawang putih, kita tumis sampai harum dan wangi, lalu kita masukkan cabai rawitnya. Kita aduk-aduk kembali sampai cabenya layu. Kalian wajib coba ya teman-teman pencinta dapur, dimanapun kalian berada, semoga kalian suka. Lalu kita akan masukkan ikan pindang yang sudah digoreng tadi. Kita tambahkan setengah gelas air, tambahkan setengah sendok penyedap rasa, lalu setengah sendok teh garam, tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk kembali, lalu kita tambahkan daun bawang iris, tambahkan irisan tomat dan belimbing sayurnya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata dan mendidih kembali. Seger banget ini. Gimana teman-teman pencinta dapur, kalian pasti ngiler kan? Nih sudah matang, kita akan pindahkan ke wadah. Silahkan dicoba ya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut untuk menu yang ketiga. Ini ada ayam 1 ekor yang sudah dipotong-potong dan sudah kita bersihkan. Selalu ya, tengahnya seperti ini, darah kotornya harus kita buang supaya rasa ayamnya itu gurih dan tidak amis. 1 ekor ayam yang besar ya, kita potong jadi 12 atau jadi 16. Akan kita ungkep untuk stok berbuka puasa maupun untuk sahur. Kita akan bikin ayam goreng bumbu lengkuas. Kalian bisa ungkep terlebih dahulu ya, bisa disimpan di kulkas sewaktu-waktu, kalau kita butuh tinggal digoreng. Ini bumbu-bumbunya akan kita siapkan. Setengah sendok makan ketumbar, 5 butir kemiri, 7 siung bawang putih, 1 ibu jari kunyit, setengah ibu jari jahe, 150 lengkuas muda yang sudah kita iris-iris tipis. Kita tambahkan air setengah gelas, lalu akan kita haluskan. Sudah halus semua bumbunya, lalu kita akan siapkan wajan untuk merebus ayamnya. Kita tambahkan 1 liter air, lalu kita tuang bumbunya yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 batang serai, tambahkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, lalu kita aduk-aduk dan kita masukkan semua ayamnya, lalu kita akan rebus sampai mendidih dan airnya mengental. Jangan lupa ditambahkan garam setengah sendok makan atau sesuai kebutuhan saja, nanti bisa dicicipin ya teman-teman pencinta dapur. Oke, kita akan tutup dan kita akan rebus sampai mengental airnya. Ini sudah mendidih, tinggal kita tunggu ya, kita bolak-balik, kita pastikan ayamnya matang. Kita tutup kembali sampai airnya mengental. Ini ya teman-teman pencinta dapur, hasilnya warnanya cantik, kuning keemasan. Ini bumbu-bumbunya
itu menempel di daging ayamnya gitu dan siap digoreng. Ini kita ambil beberapa potong, kita goreng sampai kering. Nih teman-teman, kalian nanti bisa coba ya, hasilnya cantik sekali kan. Jadi bumbu lengkuasnya itu ikut digoreng seperti ini, jadi seperti kelapa parut gitu. Nih hasilnya yang sudah digoreng, tinggal dimakan pakai nasi. Bumbunya sudah ada, enak sekali. Silahkan dicoba ya teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada. Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Oke, kita akan lanjut menu yang keempat. Kita akan membuat orek tempe teri anti galau. Teman-teman pencinta dapur yang lagi galau-galau bisa coba makan orek tempe ini ya, dijamin pasti bakal senang. Oke, kita akan siapkan bahan-bahannya. Ini ada 1 papan tempe, lalu ada 200 gram teri Medan, dan ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah keriting, ada cabai rawit dan cabai hijau, 1 genggam ya, atau sesuai selera. Ini kita akan potong-potong dulu tempenya, kecil-kecil memanjang seperti ini, lalu kita akan sisihkan dan nanti akan kita goreng. Oke, lalu kita akan potong-potong sebagian bumbunya, bawang merah dan bawang putihnya. Yang dipotong itu 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih ya. Lalu 1 genggam cabai rawitnya kita potong-potong juga, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Lalu daun jeruknya kita akan gunting, potong-potong iris lembut, kita buang tengahnya dulu. Pakai daun jeruknya itu yang muda ya teman-teman pencinta dapur. Lalu kita sisihkan, lalu ada bumbu yang akan kita haluskan, 3 siung bawang putih, lalu 5 biji cabai keriting, 4 siung bawang merah, kita haluskan dulu sampai halus seperti ini. Lalu kita akan sisihkan, kita goreng tempe yang sudah diiris-iris, kita goreng sampai warna kuning kecoklatan. Lalu kita akan angkat dan kita sisihkan dulu, kita dinginkan sampai benar-benar tempenya dingin, baru kita akan goreng lagi sampai kering. Jadi proses penggorengannya itu 2 kali ya teman-teman. Kenapa harus proses 2 kali? Karena apabila tempenya didinginkan dulu itu digoreng kembali, tempenya itu akan lebih mudah kering daripada digoreng langsung kering begitu teman-teman. Dan hasil tempenya itu bisa benar-benar kering dan tidak mudah melempem. Ini sudah kering hasilnya, kita angkat dan kita dinginkan kembali. Lalu kita akan goreng teri medannya dengan api yang kecil. Kita bolak-balik sampai kering juga. Setelah kering kita angkat dan akan kita sisihkan. Lalu kita akan siapkan kembali wajan penggorengan dengan sedikit minyak. Akan kita tumis bawang merahnya, kita aduk-aduk sampai baunya harum dan rata. Lalu kita masukkan bawang putihnya, kita aduk-aduk kembali sampai rata dan harum baunya. Lalu kita masukkan cabai rawit potongnya, kita aduk-aduk kembali sampai semuanya bumbunya layu dan matang. Lalu kita akan masukkan bumbu halusnya, kita akan tumis kembali
sampai bumbunya rata dan matang semua, bumbu halusnya serta bumbu irisnya. Kita aduk-aduk. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis, lalu tambahkan 2 sendok makan air, sedikit saja ini untuk mencairkan ya teman-teman pencinta dapur. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam dan sejumput penyedap rasa. Karena di sini terinya itu sudah asin, jadi tidak usah terlalu banyak garamnya ya. Tambahkan 1 sendok makan gula merah, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya semua tercampur rata dan agak mengental. Kita aduk-aduk sampai menggumpal bumbunya dan mengental airnya. Harus benar-benar mengental ya, karena kalau masih cair nanti dimasukin tempenya akan mudah melempem dan tidak kering. Setelah mengental baru kita masukkan tempe sama teri medannya yang sudah tips ya teman-teman pencinta dapur ya. Tadi kita tambahkan sedikit air itu fungsinya supaya tidak lengket nanti kalau dicampur sama tempe dan terinya itu ya. Jadi larutan kecap dan gulanya ini biasanya lengket kalau tidak dikasih air. Ini sudah matang, sudah teri medannya. Harus didinginkan terlebih dahulu ya supaya tidak melempem. Itu tipsnya, tetap garing dan tidak mudah melempem. Ini bisa untuk temen makan sahur maupun makan berbuka puasa, sudah siap dihidangkan. Rasanya itu kerenyes-kerenyes gitu, ada pedesnya dan gurih. Oke teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada, silahkan dicoba, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka 4 menu sederhana untuk berbuka puasa maupun untuk sahur. Terima kasih, jangan lupa like dan komen.